Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan membuatkan satu jawaban yang cukup lumayan panjang. Maknanya kalau saya jawab melalui komen, eh, takutnya sahabat gagal paham. Meskipun begitu, tidak jarang yang sahabat kita pertanyakan itu kadang-kadang sebenarnya sudah ada videonya. Bahkan yang parah lagi, pertanyaannya itu justru di video yang sebenarnya jawaban itu. Gimana maksudnya? Saya buatkan video untuk sebuah pertanyaan, dan kadang-kadang komen dia menanyakan yang sebenarnya ada di video itu jawabannya. Apakah videonya nggak sampai habis dilihatnya atau gimana, saya pun nggak tahu. Makanya sebagai saran saya, sahabat apabila menyimak suatu informasi ataupun melihat video, sahabat harus simak sampai habis lah, jangan di skip karena tujuannya supaya tidak gagal paham. Nah, itu maksudnya sahabat. Oke, bagi sahabat kita yang baru menemukan channel ini, sahabat subscribe dulu, minta dukungannya, dan like juga dan komen juga supaya saya bisa lebih baik lagi dalam memperbaiki sebuah sistem saya lah, sistem edukasinya ataupun gayanya ataupun gimana seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Seperti apa? Bang, saya udah 3 kali nih budidaya lele, tapi pas panen nggak laku, dan yang beli pun nggak ada. Terpaksa saya jual murah 14.000. Terus solusinya gimana kira-kira Bang? Cara jualannya. Nah, oke, untuk sahabat kita, tapi sayang juga karena beliau nggak menyantumkan di mana keberadaannya begitu. Jadi barangkali kan kalau saya tahu sahabat di mana, mungkin ada beberapa sahabat saya yang dekat mungkin yang bisa tolong gimana gitu, tolong jual, suruh jemput gimana misalnya. Karena bagaimanapun juga kita itu dalam berbisnis ataupun dalam berbudidaya sebenarnya nggak bisa satu orang sih sebenarnya yang efektifnya gitu. Meskipun bukan nggak bisa, bisa juga, tapi kan yang bisa itu jarang, karena yang bisa itu biasanya begini. Tetap awal-awalnya kebanyakan nih yang sudah jalan, awalnya biasanya bermitra biasanya. Karena kendalanya dari penjualan. Dan kalaupun setelah sudah bisa jual, kadang-kadang kekurangan masalahnya begitu. Jadi kalau kita bermitra kan bisa menutupi satu sama lain. Contoh nih, sahabat kita lagi kebanyakan, ada salah satu sahabat kita yang kekurangan, kan kita bisa saling juga begitu. Makanya dalam konsep budidaya ini kita jangan menganggapkan sahabat yang lain itu sebagai saingan, tapi harus dianggap sebagai partner bisnis lah, seperti itu. Baiknya begitu sebenarnya. Terus untuk soal penjualan, ini sahabat kita kan di sini diceritakan 3 kali. Mungkin yang pertama begitu, yang kedua begitu, yang ketiga kalinya begitu juga. Dan kalau dijual 14.000 ya memang itu bukan jong sahabat, tapi nombok, rugi. Memang rugi lah, nggak boleh diterusin. Tapi sahabat begini, ini saran. Pertama, sahabat lihat dulu potensinya. Di situ banyak enggak sih peluang-peluangnya. Contoh, di pasar sahabat mungkin dekat pasar, yang paling dekat dari sahabat itu pasar. Contoh, sahabat survei dulu. Di situ banyak enggak pecel lele. Terus disuplainya dari mana pecel lele itu. Karena kalau kita langsung ke pecel lele langsung, memang biasanya enggak mau dia. Karena dia pun ada yang nyuplai gitu. Ada yang sudah konsisten lah, tiap harinya dia itu sudah punya langganan yang ngirim. Jadi jarang-jarang yang mau, kecuali kita dekat-dekat amat lah CS begitu ya, baru mungkin, tapi jarang yang seperti itu. Makanya
Misalkan sahabat datang ke pecel lele, bukan mau jual ke pecel lelenya itu, tapi saran saya, sahabat tanya, biasa yang nyuplai ke situ itu siapa? Karena nggak mungkin juga kan yang ngirim ke pecel lele jaraknya 3 jam gitu, nggak mungkin juga. Paling jauh mungkin setengah jam lah dari pecel lele ke lokasi biasanya. Rata-rata seperti itu. Makanya sahabat pastikan dulu, sahabat cari tahu pecel lele itu disuplainya dari mana, dan setelah itu baru. Jadi maksudnya sahabat untuk mendapatkan info saja dari pecel lele itu, supaya mendapatkan info dari mana disuplainya, dan sahabat hubungilah yang penyuplai itu, baru begitu maksudnya. Untuk pemasaran sebenarnya ya susah-susah mudah juga sih, memang seperti itu. Kita pun nggak boleh diam saja, nggak boleh mengharapkan istilahnya kita ternak tiba-tiba orang ramai datang antri mau beli, nggak juga. Meskipun ada yang begitu, karena dia mungkin prosesnya lain lagi, sudah lama. Kalau baru-baru kenal juga orang kan enggak, belum kenal bahwa kita itu pembudidaya, seperti itu. Untuk pemasaran lebih kurang seperti itu. Jadi sahabat cari tengkulak lah, jangan memaksa menyodorkan ke eh, penjual akhir, maksudnya ke pecel lele ataupun ke warteg ataupun ya seperti itulah, mungkin sahabat paham. Jadi kita jangan langsung ke bawah lah, karena itu pun sebenarnya melanggar etika juga, melanggar etika bisnis lah istilahnya. Jadi kita harus ada aturannya juga gitu. Terus yang kedua kalinya gimana caranya, ya seperti tadi, kurang lebih caranya seperti tadi, yang simpel. Sahabat datangin pecel lele itu bukan untuk jual, tapi untuk mengetahui dari mana, itu maksudnya. Dan ini yang kedua sarannya dari saya, kalau di tempat sahabat itu lele itu marketnya agak susah bener-bener susah lah, contoh untuk jual susah, terus tengkulak pun dia nggak mau nerima, contoh pokoknya ribet lah, ribet. Sahabat jangan memaksakan untuk mengelola di dunia lele. Sahabat cari tahu, kalau misalkan sahabat minatnya di ikan nih, selain lele ada nggak ikan-ikan yang lain nih, contoh ikan mas, ikan nila, atau gurame, atau apapun itu. Jadi sahabat pun harus lihat potensi, lihat dulu nih, contoh nila. Nila berapa sih lakunya per kilo? Seperti itu. Jadi kalau misalkan nih lele di tempat sahabat cuman laku 14.000, berarti kan susah, atau 16.000, 17.000 pun masih susah, itu nggak jalan. Apalagi 14.000. Tapi lihat lirik ke yang lain. Contoh nila, oh nila nih bagus, pasarannya sampai 30. Dan itu peluang sahabat. Saya katakan itu peluang. Kalau di tempat sahabat nila lebih mahal, seperti itu. Dan terus harus budidaya nila, ya lebih kurang seperti itu. Jadi begini, bagi saya lebih baik, lebih mudah kita beralih profesi kepada hal yang lain daripada kita mengalihkan profesi orang lain untuk sesuai dengan kita. Maksudnya begini, kalau kita sendiri yang mengubah, itu saya rasa lebih simpel daripada orang lain yang harus meyakinkan atau mengubah karakter-karakter orang supaya sekeinginan kita lah, sesuai apa yang kita harapkan. Itu lebih susah lagi, jadi lebih baik kita yang berubah, seperti itu. Contohnya dari budidayanya, jadi kalau ada yang lebih bagus, contoh nila bagus, ya mendingan nila, seperti itu. Dan cara-caranya pun ya sahabat bisa langsung menghubungi saya di nomor WA saya lah, seperti biasa. Dan insya Allah saya bisa bantu sejauh mana yang saya ketahui, seperti itu. Oke, jadi sahabat jangan memaksakan kalau sekiranya itu di luar kemampuan sahabat dalam marketing, seperti itu. Jadi mendingan sahabat beralih kepada hal yang lain, mau nila, mau gurame, mau ikan mas. Karena yang saya bilang, saya bukan hanya lele, dan karena apa? Sebenarnya hal yang seperti itu yang saya cadangkan. Andai kata sahabat kita nggak bisa jalan di lele, tapi bisa di hal yang lain,
Nah, kita bisa gali lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat paham yang saya terangkan tadi. Yang pertama, sahabat boleh coba dulu mendatangi market bawah, tapi bukan untuk jual, untuk mencari tahu. Yang kedua, sahabat kalau tidak menarik orang, lebih baik sahabat yang ikut orang. Daripada orang nggak suka makan lele, kita suruh makan lele, dia sukanya nila, ya mendingan kita yang kasih dia nila, kita yang ikut seperti itu. Dan bukan nila saja, misalkan gurame, ikan mas, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus ada lagi begini sahabat, kadang-kadang bukan nggak laku juga, kadang-kadang posisinya nanggung juga gitu. Misalkan kan sahabat panennya cuma 2-30 kilo, seperti itu. Kan nanggung juga, masa pengepul mau ambil ikan 2-30 kilo, ya terkecuali sahabat yang nganterin lah ke pengepul itu. Apalagi kalau pengepulnya jauh-jauh misalkan. Ya yang saya bilang di video terdahulu, sebenarnya yang susah itu yang di bawah 7 kintal. Kalau yang sudah 7 kintal ke atas, maknanya satu muatan, itu biasanya nggak susah-susah amat. Biasanya bisa. Seperti itu. Jadi nggak semestinya susah juga gitu sahabat. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami, berarti di budidaya lele itu meskipun kita sudah bisa mengelolanya, belum tentu bisa juga marketingnya seperti itu. Makanya yang saya sarankan di video terdahulu, sebaiknya kita itu kalau bisa kita bermitra lah. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan seperti itu. Seperti itu. Dan memang meskipun bermitra kadang-kadang harapannya kan kita beli benihnya dari senior kita beli pakan dari senior kita, dan yang saya bilang selagi itu normal harganya, itu sah-sah saja dan itu lebih memudahkan seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami, dan kalau ada perkataan saya yang belum masuk lagi, ada hal-hal yang mau ditanyakan, sahabat bisa tulis di kolom komentar, ataupun sahabat bisa melalui nomor WA saya di 0 kepanjangan. Saya pikir ini saja dulu, kita next di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.